Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuannya. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Refren, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Refren, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini memang dikenal sebagai orang yang sederhana,
Namun ternyata kesederhanaannya itu sangat menyimpan kedalaman iman yang luar biasa. Bahkan seringkali Santa Teresia ini melatih diri dalam kerendahan hati, kesederhanaan Injil, dan penyerahan diri kepada belas kasih Allah. Nilai-nilai ini diajarkannya dengan kata-kata dan teladan hidupnya. Mungkin kita mendengar beberapa kali tentang kesederhanaan. Dan kalau kita gandengkan dengan Injil hari ini, bagaimana sebenarnya Yesus seringkali memakai contoh anak-anak atau anak kecil. Mungkin kita bisa sedikit menangkap maksud Yesus ini dengan contoh anak kecil. Seringkali untuk bahagia, anak kecil ini tidak memerlukan hal-hal yang luar biasa. Ketika mereka bermain air, sudah tertawa dan girang. Ketika ia bermain kaki ibunya, anak kecil sudah senang sekali. Namun tentu itu bukan hal yang gampang. Semakin kita dewasa, semakin kita mungkin bertumbuh besar ini, kita semakin sulit merasakan kebahagiaan bisa jadi. Karena tentu sebagai pribadi yang dewasa, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Maka perayaan pesta hari ini, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk sebenarnya kembali kepada yang murni, yang sederhana itu. Kita diajak untuk melihat bahwa kesederhanaan, hal-hal yang kecil itu ternyata bisa jadi menjadi jalan bukan hanya kebahagiaan, tetapi kesucian. Seperti seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan anaknya untuk sekolah, membangunkan mereka setiap pagi bukan dengan keterpaksaan dan kemarahan, tetapi dengan kesetiaan dan cinta. Itulah yang menurut saya menjadi jalan kesederhanaan, jalan kesucian, dan bisa jadi menjadi jalan kebahagiaan itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi perayaan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kesederhanaan, hal-hal kecil, dan mungkin keseharian kita yang kadang terlewatkan begitu saja, ternyata mengandung makna, bahkan bisa mengajar kita untuk semakin beriman dengan cukup dalam. Semoga dengan mampu melihat segala sesuatu yang kecil, yang sederhana, tetapi kita dengan tekun dan setia, sungguh-sungguh mendatangkan kebahagiaan hidup, dan tentu akhirnya mendapatkan rahmat kesucian dari Allah sendiri. Maka saudari-saudara, semoga dengan perayaan ini kita dikuatkan lagi, dimotivasi lagi, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Semoga kita mampu untuk sungguh-sungguh menyadari ajakan Yesus ini dan juga meneladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.